Kalian tahu nggak apa itu APBN? Oh, ternyata kalian udah tahu. Terus APBN itu setiap tahun ada kan? Berarti dia punya siklus. Kalian tahu nggak satu kali siklus APBN berapa lama? Mungkin 3 tahun. 5 tahun. Lama banget. 1 tahun. Oke, aku kasih tahu. Satu kali siklus APBN itu 2,5 tahun. Lama nggak sih menurut kalian? Nah, 1 tahun pertama atau T-1 itu adalah proses dari perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBN. Kemudian 1 tahun berikutnya itu adalah proses periode berjalan atau tahun APBN itu sendiri. Nah, setengah tahun berikutnya adalah proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBN. Kira-kira 1 tahun untuk persiapan APBN itu ngapain aja sih? Ini dia jawabannya. Nah, dari alur yang panjang ini, salah satu tahapan dari perencanaan APBN adalah review baseline atau review angka dasar. Nah loh, apalagi review angka dasar? Baseline atau angka dasar merupakan indikasi pagu perakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan atau kegiatan-kegiatan tahun jamak atau multi-year contract dan menjadi acuan dalam penyusunan pagu indikatif. Review baseline dilakukan untuk menghasilkan angka dasar atau baseline sebagai bahan penyusunan pagu indikatif tahun yang direncanakan. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan tinjau ulang atau review terhadap angka dasar yang disampaikan oleh masing-masing kementerian negara atau lembaga. Review angka dasar merupakan kegiatan menganalisis angka perakiraan maju atau KPJM yang telah disusun oleh masing-masing kementerian negara atau lembaga untuk menghasilkan indikasi awal kebutuhan anggaran tahun anggaran yang direncanakan, disertai dengan target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah alur perencanaan penganggaran APBN. Yang warna hijau berarti proses penganggaran, sedangkan yang warna oranye merupakan dokumen yang dihasilkan setiap selesai satu tahapan penganggaran. Sedangkan yang berwarna biru adalah proses perencanaan rencana kerja. Review baseline ada di sini. Nah, review baseline dilakukan setelah mengevaluasi kinerja pembangunan dan anggaran, kemudian dilanjutkan dengan merancang tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Mbak, saya mau tanya, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari review angka dasar itu? Tujuan review baseline atau angka dasar ada 5. Yang pertama yaitu alokatif efisiensi atau melakukan alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien. Yang kedua adalah improve quality of planning, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran. Yang ketiga yaitu best policy option, yaitu lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas. Yang keempat adalah fiskal disiplin atau meningkatkan disiplin fiskal. Dan yang kelima adalah fiscal sustainability atau menjamin adanya kesinambungan fiskal. Selama proses review angka dasar, siapa saja sih pihak yang bakal terlibat? Yang pertama ada Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran punya 5 peran. Yang pertama yaitu membantu Kementerian Negara Lembaga untuk menyusun, menggulirkan, dan memutakhirkan perakiraan maju selama 3 tahun ke depan. Yang kedua yaitu menelaah perakiraan maju, menelaah angka dasar. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan alokasi usulan angka dasar. Dan yang kelima adalah menelaah usulan program atau kegiatan atau output baru dalam pertemuan 3 pihak dalam forum penelaahan Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian Negara Lembaga.
Nah, pihak yang kedua adalah biro atau unit perencanaan masing-masing KL atau sekjen. Mereka punya 6 peran. Yang pertama adalah menyusun perakiraan maju 3 tahunan. Yang kedua, melakukan pemutakhiran perakiraan maju. Yang ketiga, menggulirkan perakiraan maju tahun pertama menjadi angka dasar tahun yang direncanakan dan menyusun perakiraan maju yang baru untuk tahun ketiga yang selanjutnya. Kemudian menyampaikan angka dasar yang telah dimutakhirkan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, menyampaikan usulan baru ke Direktorat Jenderal Anggaran dan juga Bappenas. Dan yang terakhir, melakukan penelaahan KPJM bersama dengan DJA dan Bappenas. Pihak yang ketiga adalah Bappenas. Bappenas berperan untuk menelaah perakiraan maju yang disampaikan oleh masing-masing kementerian negara dan lembaga. Selain itu, Bappenas juga berperan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran program pembangunan sebagai bahan review angka dasar pagu indikatif tahun yang direncanakan. Peran yang ketiga yaitu menelaah usulan baru bersama dengan Kementerian Keuangan dalam forum penelaahan Renja KL. Nah, tapi sebelum melakukan tahapan review baseline, ada 2 hal atau 2 tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah pengguliran anggaran atau rolling budget. Rolling budget merupakan proses menggulirkan angka perakiraan maju yang menjadi angka yang akan dijadikan sebagai baseline. Misalnya nih, di tahun 2020, kita punya RAPBN untuk tahun 2021 dan kita menghitung perakiraan maju 3 tahunan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, ketika kita beranjak ke tahun 2021, yang dimaksud dengan menggulirkan anggaran, yaitu perakiraan maju di tahun 2022 akan menjadi baseline pagu indikatif di tahun 2021. Jadi awalnya dia jadi perakiraan maju, kemudian tahun depannya dia akan menjadi baseline. Gitu. Nah, selanjutnya perakiraan maju 2023 yang awalnya adalah perakiraan maju tahun kedua atau PM2, ketika tahun 2021 dia akan menjadi PM1. Begitu juga dengan perakiraan maju tahun 2024. Ketika tahun 2020 dia menjadi PM3, ketika tahun 2021 dia menjadi PM2. Nah, karena perakiraan maju adalah setiap 3 tahunan, maka tahun 2021 perlu ditambahkan perakiraan maju untuk tahun 2025 untuk menjadi PM3. Setelah menggulirkan anggaran, selanjutnya adalah melakukan penyesuaian baseline dan perakiraan maju. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam tahapan ini. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap kinerja realisasi per kegiatan. Contohnya, ketika di tahun 2021, kita sedang menyusun APBN untuk tahun 2022. Setelah menggulirkan baseline seperti tahapan sebelumnya, yang mesti dilakukan adalah menyesuaikan baseline terhadap realisasi di masing-masing kegiatan. Caranya dengan mengalihkan anggaran baik di tahun 2022 maupun di PM1, PM2, dan PM3 dengan persentase realisasi kegiatan tersebut di tahun sebelumnya. Misalnya, di kegiatan penerimaan PNS. Pada saat kita berada di tahun 2021, kita dapat data bahwa realisasi kegiatan tersebut hanya 95%. Maka, untuk di tahap penyesuaian baseline ini, anggaran yang sebelumnya sudah kita gulirkan, kita kalikan dengan 90%. Begitu. Dan dilanjutkan dengan angka-angka persentase realisasi untuk tiap kegiatan yang lainnya. Langkah yang kedua yaitu penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan non-ekonomi. Penyesuaian karakter ekonomi yaitu terhadap inflasi dan nilai tukar, dan parameter non-ekonomi terhadap akres, di mana parameter akres untuk komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji atau belanja pegawai, kemudian parameter inflasi untuk semua komponen
dan kurs untuk alokasi dari pinjaman dan atau hibah luar negeri. Yang ketiga, perbaikan baseline dan perakiraan maju. Berdasarkan konfirmasi dan diskusi dengan semua satuan kerja di lingkup Kementerian Negara Lembaga, Biro Perencanaan atau unit perencanaan dapat mengajukan perbaikan angka dasar dan perakiraan maju, antara lain berupa perbaikan terhadap volume output dan atau perbaikan alokasi. Perbaikan volume output dilakukan pada output teknis, sedangkan perbaikan alokasi dapat dilakukan pada komponen pendukung atau komponen utama. Dan yang keempat adalah penyesuaian baseline dan perakiraan maju dengan usulan output atau komponen baru. Nah, usulan-usulan baru tersebut nantinya akan ditinjau ulang oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, setelah selesai penyesuaian baseline dan perakiraan maju, barulah kita melakukan review baseline. Apa saja yang dibahas dalam review angka dasar? Ada 11 hal yang dibahas dalam forum review baseline. Yang pertama yaitu capaian output tahun sebelumnya untuk menyetujui atau menolak perubahan volume output. Dan yang kedua yang dibahas yaitu pemenuhan belanja operasional. Yang ketiga terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak atau multi-years contract untuk memastikan kontrak tersebut berhenti atau lanjut sesuai dengan rencana. Dan yang keempat yaitu output yang berasal dari dana optimalisasi hasil pembahasan dengan DPR. Pembahasan yang kelima yaitu belanja modal yang bersifat enalik atau insidentil. Yang keenam adalah pembahasan tentang output prioritas. Pembahasan yang ketujuh yaitu terkait dengan penempatan akun yang harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan bagan akun standar. Yang selanjutnya yaitu evaluasi terhadap kinerja pembangunan berdasarkan data yang disampaikan oleh Bappenas jika ada. Dilanjutkan dengan evaluasi kinerja penganggaran. Kemudian dilanjutkan dengan alternatif pembiayaan dari sumber lain non-APBN. Kemudian, hal terakhir yang dibahas yaitu usulan baru, baik itu output, komponen, atau kegiatan, jika ada. Review baseline dilakukan melalui 3 tinjauan. Yang pertama yaitu review belanja operasional. Pada kegiatan review belanja operasional ini berfokus pada output layanan perkantoran dan output layanan sarana dan prasarana internal. Yang kedua, yaitu review belanja non-operasional yang berfokus pada tugas dan fungsi layanan birokrasi, kegiatan prioritas, dan multi-years contract atau kegiatan tahun jamak. Yang ketiga, yaitu review usulan baru, baik itu berupa output ataupun komponen. Mbak, saya juga ingin tahu apa saja sih objek yang ditinjau dalam review belanja operasional? Belanja operasional dilakukan terhadap 2 hal, yaitu output layanan perkantoran dan output layanan sarana dan prasarana internal. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam review belanja operasional yang pertama adalah apakah kebutuhan belanja operasional untuk masing-masing satker mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun. Kemudian yang kedua, barulah kita memastikan data pendukung untuk belanja operasional telah lengkap dan benar. Misalnya, bila ada pegawai baru, kita harus memastikan bahwa data pegawai tersebut sudah lengkap dan sehingga pegawai tersebut bisa mendapatkan haknya berupa gaji dan tunjangan. Yang ketiga, bila terjadi kekurangan alokasi pagu, harus dibahas apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian yang keempat, kita harus membahas atau memeriksa adakah tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk belanja operasional, revisi anggaran untuk memenuhi belanja operasional, dan tunggakan yang harus dibayar di T+1 atau tahun yang sedang kita rencanakan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap anggaran di tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, memastikan belanja operasional tidak memuat belanja pegawai transito dan belanja barang transito untuk anggaran yang sedang kita rencanakan atau T+1. Apa saja objek yang ditinjau dalam review belanja non-operasional?
Belanja non-operasional dilakukan terhadap 5 hal. Yang pertama yaitu kegiatan atau output terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi. Selanjutnya adalah kegiatan atau output terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik. Yang ketiga, kegiatan atau output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional atau penugasan. Yang keempat, terkait kegiatan atau output multi-year contract atau kegiatan tahun jamak. Dan yang kelima adalah output generik selain output layanan perkantoran dan output layanan sarana dan prasarana internal. Langkah-langkah yang dilakukan selama kita meninjau belanja non-operasional, yang pertama adalah apakah realisasi penyerapan anggaran T-1 atau tahun anggaran sebelumnya dan target kinerja dapat dicapai. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan angka perakiraan maju tahun anggaran untuk selanjutnya untuk belanja non-operasional tidak memuat unsur alokasi anggaran output cadangan dan dana optimalisasi. Dan yang ketiga yaitu kita harus memeriksa pada anggaran yang sebelumnya adakah tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk belanja non-operasional, revisi anggaran antar output, dan tunggakan yang harus dibayar di TA yang berjalan. Dan yang terakhir yang dibahas adalah memeriksa adakah output yang dilaksanakan secara multi-year contract dan rekomposisi pendanaan antar tahun untuk perpanjangan izin multi-year contract atau kegiatan tahun jamak dari Menteri Keuangan. Nah, apa aja sih yang semestinya ditinjau ketika KL mengajukan komponen baru ataupun output baru? Apabila Kementerian Negara atau lembaga menyampaikan usul berupa output atau komponen baru yang berdampak pada penambahan alokasi anggaran untuk pagu indikatif tahun yang direncanakan, Direktorat Jenderal Anggaran berhak untuk menyetujui atau menolak usulan tersebut. Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyetujui output atau komponen baru sepanjang dipenuhi dari realokasi anggaran dari output atau komponen lain yang sudah ada sebelumnya. Apabila usul output atau komponen baru tersebut memerlukan alokasi anggaran di luar perakiraan maju, keputusan untuk menyetujui atau menolak dilakukan setelah mendapatkan informasi resource envelope atau ketersediaan anggaran dari Direktorat Penyusunan APBN. Selanjutnya, komparasikan besar angka dasar dengan resource envelope atau kapasitas fiskal atau ketersediaan anggaran. Apabila angka dasar lebih rendah daripada resource envelope, selisih lebihnya merupakan sumber pendanaan yang bisa dipakai untuk new initiative atau usulan baru tersebut. Namun, apabila angka dasar lebih tinggi daripada resource envelope, dilakukan penyesuaian ke bawah terhadap angka dasar atau baseline melalui rapat pimpinan. Berikut ini adalah ilustrasi keterkaitan antara resource envelope dengan baseline. Total anggaran di sebelah paling kiri adalah ilustrasi dari resource envelope atau ketersediaan anggaran atau total anggaran. Nah, di sebelah kanannya yang berwarna merah adalah baseline atau angka dasar. Selisih antara resource envelope dengan baseline adalah ruang fiskal, yang sebagian dari ruang fiskal adalah dana cadangan APBN. Besaran ketersediaan anggaran adalah kapasitas fiskal secara keseluruhan yang kita punya. Jika kita bisa menurunkan baseline, otomatis ruang fiskal akan semakin besar. Nah, semakin besarnya ruang fiskal, ide-ide baru untuk pemanfaatan anggaran itu akan muncul. Sehingga satker-satker yang tadi punya usulan-usulan terkait output dan komponen baru, mereka akan optimis untuk mengajukan usulan tersebut. Nah, dengan adanya keoptimisan dan ruang fiskal yang memadai, maka di tahun anggaran yang berikutnya atau yang direncanakan akan ada inisiatif-inisiatif baru yang akan direalisasikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait salah satu tahapan dalam perencanaan penganggaran APBN. Terima kasih sudah menyimak. Salam.